Gitu loh. Jadi jangan dikira oh ini nikah siri mana buktinya. Oh dia nggak ngerti. Saya khawatir nih, jangan-jangan dia sakit dilarikan ke rumah sakit. Tadi masih WA saya. Sumpah ini. Bisa tunjukin. Saya di tol sedikit merah. Dia bilang sedikit kurang sakit, jangan-jangan dilarikan ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa dengan klien saya ini, saya patut menduga harus bertanggung jawab adalah Prof M. Patut menduga ya. Dan yang ketiga, yang berikutnya, klien saya mengatakan, Bang, saya butuh pengamanan. Saya bilang kamu jalan, tenang, bawa keluarga, jangan takut, kita pantau. Dan melalui forum ini, melalui media-media wartawan ini, yang klien ini adalah media-media top, yang akan dikutip oleh ratusan media lain, cetak dan elektronik. Saya menyampaikan bahwa klien saya harus menjadi perhatian kita semua. Karena Prof M ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia bukan saja sebagai seorang guru besar. Dia bukan saja sebagai seorang komisaris. Tapi beliau ini punya jaringan-jaringan. Dan kita tahu jaringan itu siapa. Karena itu saya tidak mau klien saya ini tertekan dan beliau harus dilindungi hak-haknya. Yang terakhir, saya ingin pertegas. Saya sudah dengar, lihat, perhatikan statementnya Bang Patris Rio Capella. Di situ ada dua yang paling menarik yang mau saya sampaikan di poin ini. Pertama, Bang Patris mengatakan Prof Muradi benar mengenal saudara Era. Yang kedua, Prof Muradi mengaku benar membantu biaya persalinan. Pertanyaan saya, kalau udah benar kenal, terus ngurus biaya persalinan, urusan apa? Kalau bukan ada sesuatu, Pak. Masa iya orang mau melahirkan diurusi? Nah, pergi ke Nusa Tenggara Timur sekarang, lagi ada banjir di sana. Banyak orang susah di sana hidupnya. Biasa itu kalau ada banjir ada orang yang mau melahirkan, ya udah bantu ke sana, Prof. Jadi nggak usah buat ilusi-ilusi, kita udah paham lah, kita khotom lah. Dan saya percaya Bang Patris dengan dua statement ini sudah paham maksudnya dan harus diselesaikan. Ya, perlu digarisbawahi, Bang Patris itu sahabat saya. Kami satu guru dan satu permainan. Jadi saya yakin Bang Patris pasti paham bagaimana cara menyelesaikan hal yang seperti ini. Kami belum bisa katakan Prof M itu adalah Muradi, kecuali Muradi tampil ke media dan atau ditunjukkan fotonya. Kalau itu diberitahu, baru itulah orangnya. Dan jika tidak ada respon yang positif, kami nggak perlu dikasih tahu, jangan ngomong ke media, jangan membentuk opini publik. Klien saya udah nggak takut yang gitu-gitu. Dia mati pun udah siap. Saya yang khawatir dia jangan sampai sakit dan ada yang mengganggu dia. Kenapa? Karena dia sudah sama-sama merasa mati sekarang. Biasa dapat bantuan, sekarang nggak dikasih apa-apa. Janganlah kita zolim kepada perempuan. Janganlah. Perempuan itu makhluk lemah. Anda bawa ke luar negeri, Anda tiduri bertahun-tahun, hanya dapat satu mobil Brio, itu pun kredit. Jangan tegalah jadi orang. Prof M, saya minta Anda tampil. Kenapa Anda berani datang ke kantor saya, tidak berani tampil ke media?
Kenapa nggak WA saya? Semua WA Anda saya capture. Pengakuan itu Anda. Saksinya lengkap. Jadi saya berharap Era sehat, tegar, dan keluarganya juga tertekan termasuk di kampung. Karena berita ini sudah meledak dan sudah menjadi viral. Saya dikirimi oleh banyak orang tentang siapa Prof M ini. Pernah staf ahli di A, di B, pernah membantu di A, di B, punya konsultan sendiri, lembaga konsultan sendiri. Ya, silakan. Siapapun dia, kalau dia bersalah, kita kejar. Karena filosofi saya adalah equality before the law. Saya sekali lagi minta agar Prof M jangan spekulatif. Tampil, tunjukkan wajah Anda, tunjukkan tanggung jawab Anda. Karena kalau tidak, ini persoalan etika akan masuk. Etiskah seorang pejabat BUMN berlaku demikian? Etiskah seorang guru besar berlaku demikian? Bukan masalah tindak pidananya dibuktikan atau tidak. Kami bawa tes DNA atau tidak. Kan ada yang namanya mediasi. Kita sudah coba. Ini pun juga kita laporkan ke KPAI. Kita bukan preskon seperti ini. Kami datang ke KPAI. Paham itu kan? Preskon itu ini menjawab statement mereka, baru saya preskon. Yang ke KPAI itu bukan preskon. Kita minta peliputan karena kita datang mengadu. Nah, salah satu institusi formal tempat mengadu itu ada di KPAI. Nanti ke polisi ada waktunya. Ke perlindungan perempuan ada waktunya. Mungkin jadi saya nanti minta bantuan Bang Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan. Saya kira itu. Itu sementara saya berdoa semoga Era tidak terjadi apa-apa, ya. Karena tadi masih katanya di tol, tahu-tahu sekarang sudah conteng satu. Saya nggak ngerti nih. Bang Razman, saya balik telepon. Saya ada nunggu saudara saya supaya dampingin. Saya telepon balik, ini saya di tol. Dari Era. Ini di tol sedikit merah. Silakan. Jangan dikira kita bohong. Dok, kalau boleh bertanya, sebenarnya yang ingin diminta oleh Era kepada Prof M itu sendiri itu apa sih? Pengakuan? Satu, pengakuan terhadap anak. Yang kedua, bantu biaya anak ini dari sekarang sampai sarjana. Itu saja. Untuk Kita anak, jaga kok private dia. Untuk anak aja bang. Eranya tidak minta apa-apa. Oke, cukup? Cukup bang. Bang, mungkin flashback lagi sih Bang, karena kemarin juga belum. Anak ini saya lihat lugu ya. Ya hiburan itu bukan hiburan prostitusi. Hiburan musik. Dan kemudian dibujuk, dipacarin. Kemudian ya versi Era ya dinikahin begitu saja. Dia bilang saksi nikah apa semua enggak gitu, dinikahin salam gitu aja. Nah, jadi kalau Prof M mengatakan anak ini bekerja di tempat ini, bekerja di tempat itu, nggak perlu itu, nanti justru kelasnya rendah gitu. Oh, ternyata kok ketemu di tempat hiburan toh. Hiburannya bukan hiburan prostitusi, bukan dia jahat, tidak. Tempat hiburan malam ya bang? Bukan hiburan malam. Ya hiburan musik kan hiburan ya. Iya iya. Nah, tapi bukan Iya. malam. Dia bekerja di situ mencari nafkah. Dan kenallah dengan Prof M. Tahun 2016. Nah, jadi itu tidak ada masalah. Dan kalau itu mau diungkap, silakan. Tapi dia bukan menjual diri. Dia mencari makan dan dia bekerja. Hidup ini
filosofinya gampang saja kalau mau melihat orang benar atau tidak. Air laut bekerja di tempat hiburan belum tentu dia menjadi seorang penjahat atau pedagang atau pekerja seks komersial. Banyak orang baik. Saya sering ketemu tukang pijit yang dia langsung ngomong, saya Pak hanya bisa pijit, yang plus-plus tidak. Anak ini bukan pekerja itu. Dan karena itu juga Prof M ini mau itu. Ya pasti tahu lah. Nah, sekarang etikanya pejabat publik ini boleh nggak begini? LC bukan cuma? Hah? LC bukan. Saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa jelaskan. Tapi yang pasti dia bekerja di salah satu tempat hiburan dan hiburan itu tidak terkonotasi jahat. Karena orang berkeluarga pun sering datang ke situ. Hiburan itu mungkin ya udah saya sebut aja deh. Dia memang pemandu lagu di salah satu karaoke. Dan karaoke itu elit. Jadi ini berkenalan di situ dan dia cari nafkah. Jangan usah bilang-bilang ini anak kerja di sini. Ya, kalau anak ini dia susah dibantu, bagus dong. Terus dia kemudian ikut lomba lalu kemudian jadi Miss Landscape Internasional, kan harusnya bangga dia. Kenapa setelah melahirkan putri kok Prof M Anda berubah gitu loh?